Langsung saja kita simak penjelasan dari Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Wong kijing jelas kalau dalam hadis Nabi itu mengijing kuburan itu hukumnya haram. Ya, menulis juga ditulisi aja itu tidak boleh kok. Gue tenger, ya. Terus ditancepi apa nek tujuanmu ditancepi apa gue tenger sekedar tanduri sembojo apa-apa, tapi jangan sampai nek ngirim benora. Nah, itu enggak ada tuh. Arep mbok kirim apa? Maka saya tadi tanya mbok kirim apa. Nah, ruah dikirim ambengan. Yang biar ruah tuh di kuburan udah makan-makan gitu tuh. Ya. Nah ya, apa yang mati masih butuh makan begitu. Nah, nek kirim nasi makan salah, ya kok ben itu karo kancane kono ya. Apa begitu? Kirim doa ya, kirim doa apa harus datang tiap ruah toh? Nah, kalau kita berdoa itu bukan berkirim, memohon. Doa kok kamu kirimkan ini piye? Doa itu permohonan, memohon kepada Allah supaya yang meninggal itu diampuni dosa-dosanya, bukan dikirim. Nggak apa mati dikirim donga itu. Doa itu permohonan. Allahumma firlahu warhamhu, mohonkan ampun pada Allah. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Itu sudah ke masalah doa didoakan dari rumah boleh. Kita mohon doa itu kepada Allah supaya yang mati itu diampuni dosa-dosanya. Ya tak? Doa itu enggak. Datang ke kuburan tadi bukan kok nera dikijing kok hilang tengerin enggak. Ya. Sebab apa? Datang untuk ziarah kubur itu fungsi utamanya supaya kamu ingat bahwa kamu nanti akan mati, tazkiratan lil maut, mengingatkan kamu akan mati. Perlunya apa? Kalau saya ingat bahwa saya nanti juga akan mati seperti yang dikubur ini, supaya kita siap-siap. Mumpung saya belum masuk kubur ini, yang saya persiapkan. Kalau sudah masuk di dalam kubur ini, yang dibawa apa? Itu sudah dipersiapkan. Bekal untuk menghadapi mati itu disiapkan. Masalah berdoa kepada Allah, ya di rumah aja boleh. Lah ziarah kubur apa enggak boleh? Boleh. Ziarah boleh. Berdoa di kubur juga boleh, memohonkan ampun. Jangan minta sesuatu kepada yang dikubur. Gitu ya. Nah, kembali pada pokok pertanyaan, kalau yang nanti nembok kuburan atau dikijing tadi, menurut tuntunan Rasulullah itu tidak diperbolehkan. Haram itu ya kan. Makam yang dikijing akan dijadikan pengikut Dajjal, saya belum tahu. Ya, cilaka no dia. Ya. Bab ngijing itu diharamkan. Enggak boleh. Lah yang mengijing itu yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Masa sing dosa sing urip terus yang mati dijadikan temani Dajjal mergo kowe dikijing. Loh karep saya ya ndak mau dikijing ora iso ngelekke, saya sudah mati. Nah, maka kalau sudah mati, orang Islam mati itu haknya 4. Kalau sudah diberikan sudah lunas. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Itu kalau orang mati itu Islam. Ya, dikubur dikubur selesai. Enggak usah tambahi kijing, enggak usah tambahi anglo, tambahi kayu apa, enggak usah tambahi. Lah kalau mau mendoakan boleh, setiap saat boleh doa. Rasa nunggu tiap ruah, setiap saat kamu boleh mendoakan, memohonkan ampun orang yang sudah meninggal tadi kalau ketika hidupnya Islam. Kalau hidupnya dia Muslim, beragama Islam. Boleh. Sesekali ditili ziarah kubur, menengok kuburnya boleh enggak? Boleh. Tapi tidak harus kuburnya baik, kuburnya bapaknya, kuburnya siapapun boleh. Karena tujuan yang ziarah kubur itu supaya yang hidup menziarahi kubur tadi ingat bahwa dirinya akan mati masuk kubur seperti yang ditengok tadi. Gitu ya. Nah coba kalau kamu mati haji itu, sekarang dikubur di sana, kapan dah mau nilai? Mati dikubur di haji sana, di kuburan pakai sana. Besok tahun depan saya tak haji sambil nilai kuburan bapak saya. Wis tekok ora nek wong ngerti.
haji terus nilai kuburannya Pak Kundemen meninggal dunia dikubur di Bake itu katanya di mana kuburan saya ambok teko ini siapa orang nek saya ngerti. Ya, kirimannya rata kan orang ngerti kok. Nah itu ya. Jadi jangan istilah mengirim. Orang mati tidak butuh kiriman apa-apa. Orang mati itu kalau dia muslim didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Ganjaran ora iso mbok kirim, ora tekan. Ya, bab nek ganjaran itu kata Allah, siapa berbuat baik kalau ada ganjarannya untuk dirinya sendiri. Jangan kamu kirim-kirimkan wong dosamu cek pirang-pirang gitu kok. Dosanya masih banyak, ganjarannya sithik, maca Quran nek enek ganjarannya moh nampa tak kirimke mbahku sing. Nah, namun kalau mau tetap gitu silahkan, tapi kalau ditanyakan dari tuntunan dengan Al-Quran tadi nggak cocok. Quran mengatakan man amila sholihan falinaf. Kalau kamu baca Quran ada pahalanya, pahalanya untuk kamu sendiri, bukan untuk yang lain. Nah, orang mati tadi bukan dikirimi, dimohonkan ampun kepada Allah supaya dosanya diampuni. Amal baiknya diterima oleh Allah, ditempatkan di sisinya yang bahagia, yang lebih enak daripada ketika hidupnya di dunia. Nah itu boleh didoakan begitu. Ya. Berikutnya penjelasan Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, disebutkan di situ bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayjassasal qabr. Rasul melarang untuk mengapur kuburan, dikapur atau di semen atau dicat. Wa ayyuk ada alai, larangan pula untuk duduk di atas kubur. Maka kalau ditinggikan sedikit tadi, orang tidak mau duduk karena itu kuburan. Atau dikasih batu sebagai tanda karena itu kuburan. Tapi sekarang aneh, dengan adanya kijing, mah dengku-denguk. Nah, jadi karena dikasih kijing, kemudian malah dibuat duduk. Bahkan sebagian tempat untuk jemuran. Nah, jadi untuk jemur kasur, saya cuma lihat di sosmed sih. Ada yang untuk jemur kasur, ada yang untuk duduk-duduk. Nah, padahal Nabi melarang untuk ayyuk ada alai, duduk di atas kubur. Wa ayyubna alai, larangan pula untuk membangun kuburan. Jadi Nabi melarang untuk membangun kuburan. Jadi tidak perlu dibuatkan rumah. Nah, tidak perlu dibuatkan rumah. Nah, memang di masa silam di tempat kita pada umumnya kuburan itu dibuatkan rumah, apa namanya? Cungkup. Nah, tetapi belakangan bukan karena memahami bahwasanya cungkup itu dilarang oleh Nabi, tetapi karena alasan kepraktisan kemudian cungkup dihilangkan. Di sebagian tempat pada umumnya sekarang dihilangkan karena memang repot pada saat mikul, cungkupnya pendek-pendek begitu, pas mau lewat repot apa mboten? Repot. Nah, di sebagian tempat ketika saya bertanya kok dihilangkan, kenapa? Repot Pak. Jadi ternyata alasannya bukan karena tuntunan tetapi karena kepraktisan. Jadi kalau dibuat bangunan-bangunan di situ semuanya bangunan, ternyata bawa jenazahnya susah. Nah, maka kemudian dihilangkan. Nah, dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad silam sudah mengingatkan kita untuk tidak membangun kuburan. Kalau kuburannya ada misalnya 1000, lalu bangunannya ada 1000 di situ, sementara yang mau dimakamkan itu di nomor 500 gitu kan, pada saat jalan lumayan itu di tengah lagi. Nah, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menguburkannya. Maksud saya melarang membangun, kok melarang menguburkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membangun kuburan, tidak perlu dibangun. Dan hal yang semacam ini, anjuran untuk meratakan kubur atau hanya sekedar satu jengkal atau diberi tanda, ini juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja, salah satu ulama di dalam mazhab Syafi'i. Beliau menganjurkan pula untuk meratakan kubur, wala yubna alai, dan tidak dibangun.
dan wala dan tidak pula untuk yujassas, tidak di semen atau tidak dikapur, tidak di tidak mengapur kuburan itu. Demikian pula Imam Nawawi juga menyatakan bahwasanya kalau mau ditinggikan hanya sebatas satu jengkal saja. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tegaskan di sini tidak mengapa meletakkan tanda. Ingat tanda ya. Beda dengan nisan yang gede-gede begitu. Nah, yang panjang-panjang itu sudah bukan lagi tanda. Itu sudah berlebihan. Apalagi sampai kemudian terbuat dari marmer, terbuat dari barang-barang yang berharga, batu mulia misalnya. Ini berlebih-lebihan. Jadi hanya sebatas sebagai tanda. Oh ya, baik. Bagaimana kalau kemudian dikasih nama? Kalau itu dianggap bagian dari agama, maka sebaiknya ditinggalkan. Tetapi kalau komplek pemakamannya luas, kemudian sekedar untuk menandai, maka silahkan ditandai. Tetapi ini tentu minimal hukumnya makruh. Nah, jadi minimal hukumnya makruh. Dan penting bagi kita untuk menandai ketika misalnya kita menginginkan ziarah karena tempatnya jauh. Tetapi nyun sewu, tanda tidak harus diberi nama. Kalau para salafus saleh itu hanya dengan batu atau dengan rumput atau dengan kayu. Nah, itu silahkan untuk ditandai. Dan menandainya itu kalau dulu para salafus saleh itu dengan hajar, dengan batu yang tingginya itu hanya shibron. Shibron itu 1 jengkal. Nah, sekarang nandainya itu pakai nisan yang dhuwur banget itu kan. Ada yang mahal pula. Bahkan nyun sewu ada yang iklannya itu beli 1 gratis 1. Ini kan luar biasa. Jadi tuku siji gratis siji, ada iklannya, ya? Iya. Baik. Jadi tuntunannya dikasih tanda pakai batu atau dengan sesuatu yang maksimal shibron. Shibron itu 1 jengkal. Memang saya kalau di sekitar sini belum lihat. Yang saya lihat tuh di Nambangan. Ya, Nambangan saya lihat. Itu punya siapa itu? Itu punya siapa, Pak? Enggak tahu ya? Masyarakat. Kok bisa gitu? Gimana ceritanya itu? Iya. Oh iya. Jadi itu ada itu syar'i banget itu di Nambangan itu. Pemakaman dibuat ya hanya segini tingginya. Nah, dan saya tidak tahu itu inisiatornya siapa, tapi saya melihat pas lewat itu Nambangan kalau tidak salah ya. 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 Jadi begitu Mas Agus, tidak kalau mau ditandai idealnya seperti itu. Tetapi kalau kemudian diberi nama ya hukum minimalnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjut Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Paling dikasih cuma 1 jengkal atau yang kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Meskipun sebagian orang berusaha mendhaifkan hadis ini, namun ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ada 2 hadis tentang masalah ini. Wa amara bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan salah satunya yang menjadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, kalau kita boleh katakan seluruh Habib yang ada kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abul Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku, alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk meratain apa? Kuburan.
Sekarang orang berusaha meninggikan apa? Kuburan. Demikian juga hadis Fadhalah bin Ubaid ya. Wa ya'muru bi taswiyatiha. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kemudian juga ya, Rasulullah SAW an yujassasal qabr. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan. Wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki kuburan. Duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Sekarang semuanya diselisihi. Ini padahal hadis riwayat Muslim. Kuburan dikasih semen, ya. Kuburan didudukin oleh orang, dibangun di atasnya bangunan yang tinggi. Kemudian juga wa an yaktuba alaiha, dilarang untuk ditulis. Sekarang ditulis ya. Bahkan ditulis lengkap namanya, tanggal lahirnya, kapan matinya ya. Semuanya. Mungkin riwayat hidupnya juga apa ditulis. Semuanya dilanggar. Rasulullah SAW melarang juga kuburan untuk diberi lampu. Orang juga memberi apa? Lampu kepada kuburan. Jadi kata Ibnu Qayyim, seluruh larangan Nabi diselisih oleh masyarakat. Dan itu terjadi di tanah air kita. Terakhir, Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Ya, lihat. Bade naon? Kuburan dinamia. Mayit mah teu apale. Sekali deh, Bu. Bade naon kuburan dinamia? Sakwaler. Lamun urusana teknis asup akal. Ciri keresaha. Kernu hirup kan? Nah, bet ciri hirup bet cukup di Araban. Bering tengartieun nulis naoge belah dia Indonesia, belah di Arab. Lantaran namina teh Arif jeung salah gitu. Berarti bukan sekedar ciri. Sama siga bentuk tutunggul sanes padung, da padung mah nu dilebet. Tutunggul kedah di Batmanan. Di mana coba eta? Di Batman-keun. Naon cirina? Kapan sarua kabeh ciri? Da seragam. Nya, maka Nabi sudah mengingatkan. Wala tujasaso an tujasaso wala an yuktaba. Entong ditulisan, entong dibangun. Naon Bu? Lepaskan hubungan dengan kuburan mah. Beki deket, beki kamusrikan terjadi. Tapi kita ziarah litudzakirul akhirah, supaya orang sadar yen orang oge bade maut. Makanya disyariatkan doa, Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ayeuna teh anjeun dikubur isuk pageto abdi nepungan. Tidak boleh. Hadisna langsung larangan. Nahan nabiyu, Nabi melarang ditulisan. Matak sedapat mungkin. Aduh, untungnya teh apal kuburan ahasannya. Matak hampir tesak seueur teh apaleun keluarga oge. Sebab lamun apaleun eta keluar kuburan ahasan, ulah Pak. Teu kudu ka Gunung Kawi zarah. Mengkol. Nah, deket untung teh dicirian jadi teu arapa. Tulisan belum tentu jadi ciri. Suatu saat bahkan jadi lieur lantaran namina aib seueur. Ami sabaraha hiji lieur. Teu masuk akal lamun alasana ciri. Tah gitulah larangan matak Nabi nyarek teh gitu.